God who sees me. You're the God who saves. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. Saat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita ada dalam minggu-minggu Prapaskah. Pada hari ini kita ada di dalam minggu pertama bulan April, dan sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus pada pagi menjelang siang hari ini. Kenapa kita mengambil perjamuan kudus? Karena kita ingin mengakui dan mendedikasikan sepanjang bulan April ini dalam tangan kasih karunia Tuhan, agar kita semua disertai, kita dilindungi, dan kita bisa melalui bulan April ini dengan baik. Baik, saya khotbah break series ya, jadi khotbah tidak berseri, pengharapan yang tidak mengecewakan. Baik, saya akan mulai presentasi saya, dan saya akan ambil teksnya dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa time, ya, dalam bahasa Inggris itu masa diterjemahkan time, dan dalam bahasa aslinya itu chrono dari bahasa Yunani ya. Jadi murid-muridnya Tuhan Yesus bertanya, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, teks ini diambil di Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 dan 7. Settingnya atau backgroundnya adalah ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga. Jadi setelah penyalipannya, kemudian kebangkitannya, lalu 40 hari dia menampakkan dirinya ke berbagai kesempatan, ya. Dan sebelum dia naik ke surga, ini perjamuan bersama murid-muridnya, perbincangan bersama murid-muridnya. Dan sebenarnya kalau kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, membaca teks ini berbicara sebenarnya tentang pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Karena kita tahu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, 2 minggu kemudian murid-muridnya berkumpul berdoa sebanyak 120 orang di upper room, di ruang atas, dan mereka berdoa, lalu kemudian Roh Kudus dicurahkan. Dan Tuhan berkata dalam teks ini, sebenarnya kamu jangan pergi ke Yerusalem, keluar dari Yerusalem dulu, nantikan janji Bapakku yang di surga, yaitu pencurahan Roh Kudus. Nah, sebenarnya kalau kita baca konteks apa yang Tuhan bicarakan di sini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita baca Alkitab atau kita mengkhotbahkan Alkitab, firman Tuhan, kita harus melihat paling tidak satu pasal sebelumnya dan satu pasal sesudahnya untuk melihat alur narasinya atau alur pemikirannya. Dan sebenarnya di sini Tuhan berbicara tentang Roh Kudus ya, pencurahan Roh Kudus, tetapi murid-muridnya ini pikirannya enggak ada di dalam satu halaman yang sama ya, not in the one page ya. Pikiran mereka itu lain. Mereka berpikir mungkin karena ini kesempatan terakhir sebelum Tuhan naik ke surga, mereka bertanya, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini pertanyaan yang sebenarnya di luar konteks apa yang Tuhan Yesus bicarakan, karena Tuhan lagi bicara tentang pencurahan Roh Kudus. Murid-muridnya bertanya tentang pemulihan bagi bangsa Israel. Lalu jawaban Tuhan di dalam ayat yang ke-7 dikatanya, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari perhatikan di sini ada yang saya stabilo. Ketika murid-muridnya bertanya, Tuhan maukah engkau pada masa? Di dalam translasi berbahasa Inggris, apakah itu English Standard Version atau New International Version, itu masa itu diterjemahkan time atau waktu.
ya. Dalam bahasa Yunaninya itu krono. Krono itu mengacu kepada kronos atau kronologis kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau kita menyebut tawarik, kalau bahasa Inggrisnya chronicles, yaitu artinya sequence of time, berurutan secara waktu. Waktu seperti sekarang ini. Sekarang ini jam 9:34. Ini kronos ya. Jadi murid-muridnya bertanya, Tuhan, maukah engkau pada saat ini, waktu ini, ya, waktu kronos ini, ya, memulihkan kerajaan bagi Israel? Terus Tuhan menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa. Tuhan menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa. Tuhan mengacu kepada times, pada waktu, pada kronos, ya, pada jam yang seperti saat ini, masa atau waktu atau jamnya. Dan waktu diterjemahkan seasons, ya, musim, atau bahasa Yunaninya itu kairos, ya. Lalu Tuhan menjawab, engkau tidak perlu tahu mengetahui kapan jamnya, kapan masanya, dan kapan waktunya, ya, kairosnya, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, ini saya sedikit ambil penjelasan dari Wikipedia, tapi sumbernya dari Mark Ferrier tentang time measured by kairos and chronos. Jadi kairos itu dalam bahasa Yunaninya adalah satu kata Yunani kuno yang berarti saat yang tepat atau yang benar, atau kita sebut dengan the set time, ya, kesempatan, ya. Nah, bahasa Yunani kuno mempunyai dua kata untuk waktu. Jadi waktu kalau bahasa Indonesia kita hanya mengenal waktu, tapi kalau dalam bahasa Yunani itu ada kronos dan ada kairos. Kronos mengacu kepada kronologi, ya, atau urutan waktu, ya. Tadi sudah saya jelaskan. Sedangkan kairos menandakan di antara suatu periode waktu, di mana periode waktu yang tak dapat ditentukan didefinisikan sebagai sesuatu yang khusus terjadi. Jadi ada suatu kejadian yang khusus dalam rentang waktu secara berurutan. Jadi kairos ini terjadinya dalam kronos, ya. Dalam rentang waktu yang berurutan, lalu terjadi suatu kesempatan yang terjadi secara khusus, ya. Sesuatu yang khusus itu tergantung kepada siapa yang sedang menggunakan kata itu. Jadi kronos bersifat kuantitatif, sedangkan kairos itu mempunyai makna yang bersifat natural atau suatu kesempatan atau satu momen yang kita tidak tahu kapan itu terjadinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita perlu mengetahui kenapa ya murid-muridnya ini bertanya seperti ini. Karena Tuhan berbicara tentang pencurahan Roh Kudus, mereka bertanya tentang pemulihan bangsa Israel. Nah, kita mundur sedikit, kita melihat ya, kenapa ini mereka bertanya demikian. Bapak Ibu saudara sekalian, kita dalam suasana Prapaskah, dan kita tahu bahwa Paskah adalah pembebasan umat Tuhan dari penjajahan dan penindasan dosa. Dari Mesir, mereka dibawa keluar ke padang gurun untuk menuju tanah perjanjian, dan proses keluar dari Mesir itu disebut dengan Paskah, Passover, keluar dari penjajahan penindasan Mesir. Tetapi kalau kita bawa dalam konteks kekinian, Paskah adalah peristiwa di mana kita dibebaskan dari dosa melalui pencurahan darah domba. Kalau dalam perjanjian lama itu darah domba yang dioleskan di atas tiang-tiang pintu rumah bangsa Israel. Tapi dalam perjanjian baru ini, darah domba ini mengacu kepada Yesus Kristus. Dan Yohanes Pembaptis mengatakan pada murid-muridnya, lihatlah dia anak domba Allah. Domba Allah itu Yesus Kristus yang dikorbankan di kayu salib, dan darahnya ketika kita percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, darah Yesus yang di kayu salib itu diaplikasikan, diterapkan dalam kehidupan kita, sehingga kita dibenarkan maut melalui kita. Sama seperti maut melalui orang-orang Israel, orang-orang yang memiliki kesaksian darah di palang-palang pintu mereka, sehingga malaikat maut melalui setiap anak sulung orang-orang Ibrani waktu itu, ya. Kemudian anak sulung setiap orang Mesir sampai anak sulungnya Firaun, sampai anak sulung ternak itu mati semua dilalui oleh malaikat maut. Tetapi bangsa Israel tidak mengalami kematian karena ada aplikasi atau penerapan darah domba yang dikorbankan tadi, yang dioleskan di tiap-tiap pintu rumah mereka. Nah, dalam perjanjian baru demikian juga, karena Yesus adalah domba Allah yang dikorbankan di kayu salib, dan waktu kita percaya, darahnya diaplikasikan dalam kehidupan kita, maka maut tidak berkuasa.
dalam kehidupan kita. Jadi Paskah adalah pembebasan umat Tuhan dari penjajahan dan penindasan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita mempelajari bangsa Israel, ya orang-orang Yahudi itu mengenaskan, sedih, kasihan sekali, karena 1.200 tahun mereka hidup dalam penjajahan. Di Mesir sendiri mereka dijajah 450 sampai 460 tahun. Kemudian kita tahu mereka keluar dari Mesir, kemudian masuk tanah perjanjian. Kemudian kita tahu ceritanya ya, Daud membentuk satu kerajaan. Tadinya Saul, tapi Saul kemudian diganti Daud. Disitulah pertama kali mereka menjadi raja, menjadi kerajaan. Dan setelah Daud meninggal, lalu Salomo, kita tahu Salomo berbuat dosa, lalu kerajaannya terpecah utara dan selatan. Dan akibat dosa Salomo itu, maka seperti janji Tuhan kepada Daud sebelumnya bahwa kalau kamu setia, kau akan diberkati, tapi kalau kamu anak cuma tidak setia, maka tidak diberkati. Simpelnya seperti itu. Dan kita tahu, karena penyembahan berhalanya Salomo, kita mengatakan dia punya 300 istri dan 1.700 gundik, ya, jadi 1.000 istrinya. Saya nggak tahu bagaimana mengaturnya ya, satu tahun itu 365 hari, bagaimana menjadwalkan ketemu sama istrinya, ada 1.000. Nah, kemudian kita tahu bahwa Salomo ini hatinya berbalik dari Tuhan, lalu menyembah ala-ala asing, sesembahan istrinya. Nah, karena perbuatannya itu, kemudian Tuhan menyebabkan kerajaan itu terpecah. Ya, ini saudara yang antara saudara yang kemudian bertengkar. Kemudian kita tahu ada kerajaan utara. Kerajaan utara disebut dengan Israel, ibu kotanya Samaria, ada 10 suku. Lalu kerajaan selatan disebut dengan Yehuda, ada 2 suku, dan ibu kotanya Yerusalem. Nah, Yehuda ini kemudian disebut orang Yahudi, ya. Dan kita tahu kemudian sejak Salomo, kemudian terus sampai kemudian mereka dibuang ke Babilonia, dan waktu kembali pun mereka nggak langsung merdeka. Israel itu merdekanya tahun 1947 Masehi. Jadi Indonesia 45, Israel 47. Jadi bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mentalitas yang terbentuk di orang-orang Yahudi bangsa Israel ini adalah mentalitas orang-orang jajahan. Ya, pengalaman orang asing sebagai imigran, pengungsi, dan orang asing di negeri lain adalah tema umum bagi orang Yahudi dan kitab suci Kristen. Cerita bangsa Israel adalah suatu cerita tentang migrasi menjadi orang asing di tanah asing, dan pembentukan identitas kolektif Israel sendiri terkait dengan pengalaman mereka sebagai orang asing di negeri-negeri asing. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, ya, saat ini Ukraina dan Rusia, Soviet kan lagi berperang ya. Kita lihat di televisi, di berita-berita, bagaimana mereka, orang-orang Ukraina harus mengungsi ke negara-negara sekitarnya, ke Polandia, ke Cekoslovakia, dan kita melihat bagaimana mereka meninggalkan harta mereka yang hancur oleh bom, dan mereka harus melewati karena masih di musim dingin, mereka nggak punya makanan, dan seterusnya. Dan kemudian mereka harus tinggal nggak tahu sampai berapa lama di negeri orang lain. Bangsa Indonesia sendiri kita pernah mengalami penjajahan di Belanda dan Jepang 3,5 abad ya, 350 tahun kalau di total. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kalau kita ada di posisi bangsa Israel, itu sebabnya kenapa mereka selalu punya pengharapan, dan di dalam kitab-kitab Nabi bahwa akan ada Mesias yang akan datang, akan ada juru selamat yang akan datang, yang membebaskan mereka dari tekanan, dari tawanan, dari penjajahan. Dan ketika Tuhan Yesus datang, mereka punya ekspektasi bahwa Mesias ini bukannya sekedar raja yang membebaskan mereka secara rohani, tapi juga membebaskan mereka secara politik. Mereka punya pengharapan akan Mesias, mereka punya pengharapan akan juru selamat. Tetapi ketika Yesus datang sebagai bayi di lampin, di kandang, mereka ekspektasinya langsung buyar ya. Mereka berpikir bahwa bayi yang datang itu, raja yang datang, Mesias itu adalah yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kuasa, penuh dengan
kehebatan dan kekuatan yang sanggup membawa mereka keluar dari penjajahan. Ya, waktu itu di bawah Roma. Tapi kenyataannya Yesus lahir di dalam keluarga tukang kayu, Yusuf, dan kemudian mereka menolak, mereka tidak menerima bahwa dialah Mesias, dan kemudian Yesus harus mati di kayu salib. Nah, sama juga Bapak Ibu Saudara sekalian, ekspektasi pengharapan ini terus mereka miliki, sehingga ketika nanti kita akan minggu depan dan 2 minggu lagi kita akan khotbahkan tentang bagaimana ketika Tuhan masuk ke Yerusalem sebelum dia disalibkan, dia dielu-elukan. Ya, mereka melemparkan jubah mereka sebagai jalan untuk dilalui Tuhan Yesus seperti karpet merah, ya, nggak ada karpet merah. Waktu itu mereka melemparkan jubahnya dan Tuhan berjalan masuk ke Yerusalem dan mereka mengelu-elukan dengan daun palem. Itu sebabnya saudara-saudara kita Katolik biasanya ini ada yang disebut dengan Minggu Palem. Itu nanti tanggal 10 nanti, ya, minggu depan di Minggu Palem. Mereka pulang dari gereja biasa bawa palem ditaruh di rumah, biasanya di tembok, itu melambangkan, ya, minggu-minggu awal-awal masa waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dan penderitaan dimulai. Nah, jadi mereka tetap punya ekspektasi bahwa Mesias ini yang datang, dan mereka menyangka Yesuslah, ya, ketika masuk ke Yerusalem, karena Yerusalem menjadi capital, ibu kota waktu itu. Nah, ini dia pembebas kita yang akan datang, yang akan menghancurkan Roma dan memerdekakan kita. Tetapi sekali lagi pengharapan itu menjadi pupus, yang menjadi sia-sia ketika mereka melihat raja yang mereka harapkan yang bisa melepaskan mereka dari tekanan politik Roma pada waktu itu lemah dan harus disalibkan, tidak berdaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, masing-masing kita pasti punya pengharapan. Dan ketika pengharapan itu tidak terpenuhi, maka kekecewaan akan datang. Kekecewaan datang dari pengharapan yang tidak menjadi kenyataan. Kita punya harapan untuk keluarga kita punya harapan untuk masa depan keluarga kita punya harapan untuk anak-anak kita, cucu, kita punya harapan untuk pekerjaan, untuk usaha, untuk bisnis, untuk investasi, untuk kesehatan, untuk keuangan, dan seterusnya. Kita punya berbagai macam pengharapan dalam setiap area kehidupan kita. Kita mungkin berdoa untuk pengharapan itu, kita bahkan berpuasa, mungkin bahkan bekerja dengan keras, dan seterusnya agar pengharapan itu menjadi kenyataan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kita tidak selalu mulus, dalam pengertian ada waktu, pasti ada masa di mana pengharapan yang Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya miliki itu tidak menjadi kenyataan. Dan akhirnya yang terjadi adalah kekecewaan. Kekecewaan datang dari pengharapan yang tidak menjadi kenyataan. Pengharapan ini bisa juga dalam pengertian kalkulasi kita, perhitungan kita tentang apa yang kita akan lakukan ke depan, persiapan, planning, dan seterusnya. Tetapi kemudian ketika kenyataannya berbalik belakang, yang terjadi dengan apa yang kita imani, apa yang kita harapkan, maka disitulah timbul kekecewaan. Dan Alkitab mengatakan kekecewaan ini, pengharapan yang tidak terpenuhi itu seperti mengeringkan tulang kita. Artinya membuat orang jadi sedih, patah semangat, tidak bergairah, dan kemudian bisa menjadi apatis dalam kehidupan mereka. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita dalam masa-masa Prapaskah ini, kita mengingat firman Tuhan dalam Roma pasal 5 ayat 5 mengatakan bahwa dan pengharapan dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika kita kecewa dengan keadaan yang di depan mata kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya, kita mungkin bertanya, seperti murid-muridnya Tuhan tadi bertanya, kapan ya Tuhan Engkau memulihkan keluargaku? Kapan ya Tuhan Engkau memulihkan kesehatanku? Kapan ya Tuhan Engkau memulihkan keuanganku? Hubungan-hubungan yang kubangun, kapan Tuhan keadaan ini berubah, dan seterusnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, dalam minggu-minggu Prapaskah ini, firman Tuhan ini datang untuk menguatkan kita semua bahwa pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan
itu tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Kematian ini di kayu salib adalah kasih terbesarnya bagi kita. Yohanes 3:16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal bagi kita sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Kematian Tuhan di kayu salib adalah ungkapan kasih terbesarnya dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Dan Roh Kudus yang diberikan itu adalah tanda, adalah meterai bahwa kasih Allah itu sudah dicurahkan dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus adalah down payment, uang muka, ya tanda jadi bahwa semua janji Allah itu kemudian akan digenapi dan menjadi milik kita. Dan sebagai tanda jadinya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya. Dan kita tidak perlu kecewa karena Tuhan sudah mengasihi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya, dan Roh Kudus-Nya sudah dicurahkan sebagai jaminan dari semua janji-janjinya. Nanti klimaksnya adalah kedatangan Tuhan kedua kali, kita akan diselamatkan, kita diubahkan. Bapak Ibu harus memperlengkapi pikirannya bahwa kita ini nggak selamanya hidup di dunia. Dunia ini nggak seperti ini akan ada terus ya, akan ada akan ada akhir zaman. Ya, kita harus tahu bahwa akan ada akhir zaman. Saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bangunlah investasi masa depan yang kekal, bukan hanya di bumi ini. Yes, kita bekerja, kita berusaha, kita makan, minum, sekolah, belajar, bekerja, dan seterusnya. Tetapi itu cuma sementara. Dan waktunya sudah semakin dekat, Bapak Ibu, bahwa Tuhan akan datang kedua kali. Waktu dia datang kedua kali, kita akan diubahkan dari tubuh yang binasa, dirubah menjadi tubuh yang tidak binasa. Ada suatu pengharapan, dan pengharapan itu akan menjadi kenyataan bahwa kita akan diselamatkan, kita akan memperoleh hidup yang kekal, kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di surga dan kekal dan bahagia. Pengharapan itu pasti akan terjadi. Dan Roh Kuduslah adalah jaminannya bahwa kita akan mendapatkan semua yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana sikap kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, ketika kita ada di dalam kekecewaan, ketika kita melihat bahwa apa yang kita harapkan, apa yang kita imani, apa yang kita doakan, itu belum terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Ya, jawabannya, ya kita tetap harus percaya kepada Tuhan. Dan ketika masa-masa di mana segala sesuatu tampaknya belum berubah, Bapak Ibu, kita tidak boleh berhenti percaya. Karena di sini janji Tuhan mengatakan pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan itu tidak akan mengecewakan kita. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita dan Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, saya mau cerita suatu kesaksian, Bapak Ibu semua saudara tahu ya, Pastor Raswan Gautama. Pastor Raswan Gautama ini salah satu gembala Evination yang ada di Kelapa Gading, dan beliau ada di kepengurusan Sinode Morning Star Indonesia. Nama istrinya Ibu Sharon ya, yang di sebelahnya. Nah, kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebelum Pastor Raswan menjadi pastor, dia seorang direktur Citibank. Direktur ya, Citibank. Tapi ketika mengalami perampingan krisis ekonomi tahun berapa di Indonesia, dia harus perampingan, kemudian dia termasuk yang kena perampingan. Sebagai seorang direktur Citibank, kemudian dia kena perampingan, lalu dia banting setir, jualan properti. Dia bergabung dengan satu agen, saya nggak sebutkan nama agennya, dan mulai memasarkan perumahan properti. Tapi ketika sebelum dia aktif, dia baru apply, sebelum dia aktif, kemudian datanglah tawaran, karena waktu itu kita lagi membangun organisasi Morning Star Indonesia ini, dan kita perlu membentuk badan pengurus, lalu ditawarkanlah ke beliau untuk menjadi full-timer di dalam gereja dan membantu di sinode. Ya, karena background beliau sebagai direktur Citibank, jadi beliau sangat skillful, punya kecakapan manajerial yang baik, dan di balik semua keberhasilan Morning Star Indonesia sampai hari ini, ada beliau di belakangnya yang ikut membantu, memanage pergerakan ini dengan baik. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara bisa melihat kelas-kelas yang kita lakukan, 113, 215,
dan seterusnya. Itu semua salah satu kontribusi beliau yang bekerja bersama-sama kami. Tapi yang saya ingin ceritakan adalah masa-masa sewaktu beliau kena perampingan. Itu bukan suatu yang mudah ya. Banting setir harus jualan properti. Tapi kemudian justru pada kesempatan itu, beliau tadinya kan sekolah teologi di Bali, di STTII, Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia di Bali, tapi kemudian karena satu lain hal, berhenti kuliahnya. Kemudian jadi ketika dia dirampingkan pensiun dini ya, ada banyak waktu untuk beliau belajar lagi. Lalu dia mulai apply lagi ke STTII di Denpasar, tapi filenya itu hilang Bapak Ibu. Jadi dia mengambil program magister juga ya, magister teologi ya. Filenya hilang. Tapi kemudian somehow akhirnya ditemukan filenya, lalu dia bisa melanjutkan kuliahnya di STTII Jogja, di Jogja sini. Dan dia graduate, dia di wisuda sebagai Master of Theology, dan waktu itu saya juga hadir. Beliau mengundang saya untuk mewakili beliau memberikan penghargaan kenang-kenangan kepada kampus, dan saya diminta memberikan kenang-kenangan itu kepada kampus. Nah, Bapak Ibu sudah sekalian, setelah beliau kena perampingan, dia punya banyak waktu untuk menyelesaikan studinya, dan kemudian dia juga punya biaya dari dana pensiun percepat yang diberikan, dia bisa sekolah, dan dia menyelesaikan studinya, jadi MTH, dan kemudian ditahbiskan sebagai gembala, dan saat ini menggembalakan gereja Evangelism di Kelapa Gading, di Jakarta. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini salah satu contoh bagaimana ketika satu pengharapan yang tidak menjadi kenyataan dan kekecewaan, kalau kita bisa menghadapi masa-masa itu dengan tak percaya kepada Tuhan, maka selalu ada sesuatu yang lebih baik di balik itu semua. Ternyata Tuhan memanggil Pastor Raswan ini menjadi pastor, dan akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang yang digembalakan, yang dilayani oleh beliau. Jadi kita bisa belajar, kalau Tuhan membawa Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya keluar dari masa-masa krisis, masa-masa di mana kita mungkin dalam kekecewaan, dan kemudian melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya, itu tujuannya selalu untuk menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Jadi kita tidak hanya melalui untuk demi diri sendiri, demi keluarga kita sendiri, tapi juga untuk banyak orang yang akan diberkati. Ketika Pastor Hasan mengembalakan gereja, lebih banyak orang yang diberkati. Ya, mungkin tidak banyak orang yang diberkati ketika beliau hanya sebagai direktur Citibank. Tapi justru dengan perampingan itu beliau bisa sekolah, menyelesaikan studinya, kemudian bekerja sebagai full time di gereja, lalu ditahbiskan sebagai pastor, gembala, dan kemudian mengembalakan banyak orang. Begitu banyak kehidupan orang yang dijamah, diubahkan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita bisa melewati masa-masa krisis dalam kehidupan kita, masa-masa di mana waktu kita kecewa, putus asa karena apa yang kita harapkan tidak terjadi, maka kita bisa melihat pada firman Tuhan tadi, bahwa pengharapan dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Di dalam English Standard Version Roma 5 pasal 5 itu diterjemahkan demikian, and hope does not put us to shame. Dan harapan itu tidak membawa kita, tidak meletakkan kita kepada shame, itu malu ya. Karena kasih Tuhan sudah dicurahkan di dalam hati kita melalui Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Di dalam terjemahan lain, di dalam New NLT ya, diterjemahkan, and this hope will not lead to disappointment. Dan harapan ini tidak akan memimpin kepada kekecewaan. Jadi harapan kita di dalam Tuhan, meskipun keadaan itu belum berubah, Bapak Ibu, masih dalam pergumulan, don't give up, jangan berhenti untuk percaya.
Jadi sekarang kita mengerti ya, kenapa murid-muridnya bertanya, kapan Tuhan engkau memulihkan kerajaan Israel? Sekarang kita mengerti kenapa pikiran mereka itu Tuhan bicara Pentakosta, mereka bicara tentang memulihkan Israel. Sekarang kita mengerti kenapa waktu mereka berharap Juru Selamat datang, Mesias, yang mereka harapkan bisa membebaskan mereka dari tekanan penjajahan Roma dan harus mati di kayu salib. Kenapa mereka mengeluh kalau Yesus di Yerusalem dan punya harapan demikian? Karena begitu besar, ingat identitas bangsa Israel dibangun dari penjajahan, dari suatu negeri, dari perantauan, dari migrasi ke migrasi, dan seterusnya. Bisa bayangkan Bapak Ibu, mereka selalu punya ekspektasi, harapan, tapi harapan itu menurut mereka tidak menjadi kenyataan dan mereka kecewa. Tapi sekali lagi, firman Tuhan mengatakan, harapan yang kita miliki di dalam Tuhan, menurut New Living Translation NLT, tidak memimpin kita kepada kekecewaan. Kenapa? Karena kita tahu, di sini bagus ya dikatakan, dearly God, ya, Allah yang mengasihi kita, itu sudah mengasihi kita, dan Dia sudah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita dengan kasih-Nya. Akhirnya kita bisa berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Ketika keadaan yang menurut Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya berbalik belakang dengan apa yang kita imani, apa yang kita harapkan, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Dia terus bekerja, meskipun kita menganggap keadaan yang kita alami itu tidak baik. Tapi Tuhan tetap bekerja. Karena firman Tuhan tadi, pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan memimpin kita kepada rasa malu. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak memimpin kita kepada kekecewaan. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang mengasihi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya, itu sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya. Kematiannya di kayu salib, Dia naik ke surga, Dia memberikan Roh Kudus-Nya sebagai pengganti Dia dalam hati kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu ketika mengalami masa-masa yang sulit, kita tidak perlu kecewa. Sewaktu keadaan belum berubah, jangan kecewa. Karena pada akhirnya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Apakah dalam keluarga Bapak Ibu, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kesehatan, dalam keuangan Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mendatangkan kebaikan. Ingat, kebaikannya bukan hanya untuk diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri, kebaikannya bagi banyak orang lain lagi yang akan diberkati. Dan mereka ini, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu ini karena kalau mereka mengasihi Dia dan mereka terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terpanggil sesuai dengan rencana Allah adalah pengertiannya bahwa kita hidup bukan hanya untuk kehidupan duniawi, tapi kita hidup, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk satu rencana yang lebih kekal, yaitu memuliakan Tuhan dengan apapun yang kita kerjakan, dengan pekerjaan, dengan keluarga, dengan studi, dengan bisnis, dengan usaha, sehingga semakin banyak orang lain lagi bisa diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa dalam minggu-minggu Prapaskah ini, kita diingatkan kembali bahwa pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sama berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir di ruang Zoom ini. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa setiap masalah yang kami hadapi di muka bumi ini, sementara di muka bumi ini tidak kekal, tapi hanya sementara. Dan kami tahu bahwa keadaan yang kami anggap tidak baik, yang tidak mendukung atau tidak sesuai dengan apa yang kami imani, yang kami harapkan, kami tetap tahu bahwa Engkau turut bekerja di balik semuanya itu Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau, dan setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Berkati jemaat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan, kami akan melihat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya mengatakan, amin. Tuhan Yesus berkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian semuanya. Amin.
Baik, kita persiapkan perjamuan kudus kita. Kita berdoa ya, Bapak Ibu. Dan menyiapkan roti dan anggurnya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perjamuan kudus ini Tuhan. Roti yang kami pegang dan anggur atau teh atau cairan atau sirup yang kami akan minum mengingatkan kami akan tubuh dan darah-Mu yang sudah dicurahkan di salib untuk kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar untuk kami Tuhan. Supaya kami diselamatkan, kami diampuni, dan kami dibenarkan, dan kami mewarisi semua janji-janji-Mu Tuhan. Meskipun kami belum melihat semuanya itu terjadi, tapi kami yakin dan percaya bahwa apa yang Kau janjikan akan digenapi sesuai dengan waktu-Mu Tuhan, bukan waktu kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama-Mu, berkati roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan dimakan dan minum. Give and take, I'll stand on what you say. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times.